Beliau ini sudah sampai di lapisan ke-9 ya. Jarang sekali seperti itu. الله الرحمن الرحيم.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Asadu alla ilaha illallah, satu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu ala lahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Alhamdulillah, masyukurillah sahabat, kita berjumpa lagi ya. Kali ini di episode yang pertama mengenai higher self. Ya. Higher self itu pribadi tinggi. Jadi seperti penjelasan di informasi bergulir maupun di visual story, Anda bisa lihat bahwa higher self itu adalah sesuatu pribadi yang ada di dalam diri kita tapi yang kualitasnya tinggi. Kalau pemahaman di luar kan cuma satu, higher self itu, dan dianggap sebagai jiwa yang tinggi, jiwa sejati, tapi sebetulnya bukan itu. Higher self itu adalah lapisan ruh ya, dan di dalam diri manusia ada 10 dimensi, 10 layer. Masing-masing layer itu ada 9 saf gitu. Jadi kalau di kecerdasan resonansi kurat jagat jati diri al-haq, jiwa bukan ruh, beda gitu ya. Nah, dan dari sini kita ingin mensosialisasikan bahwa higher self itu bukan satu. Higher self itu bertingkat sesuai dengan perjuangan manusia sendiri pada saat di kehidupan. Nah, untuk memahami, kita ambil contoh Sholah Atiyah sebagai kelanjutan dari episode sebelumnya ya. Sholah Atiyah, beliau ini merupakan pribadi yang sangat istimewa, di mana beliau ini menggetarkan bumi dan mengguncang langit ya, menggetarkan bumi dan mengguncang langit. Karena kiprah beliau dengan tulus berbisnis, tapi mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekahnya yang konsisten. Akhirnya dari orang miskin dia sampai melejit ya. Dia sarjana dan sampai dia bisa membangun tempatnya lokasi yang kumuh bisa menjadi tempat yang bagus gitu. Sampai sekarang dengan membangun SD sampai universitas. Nah, inilah yang amalnya berjalan terus. Untuk supaya memahami dengan orang berkiprah seperti ini, higher self yang mana yang aktif. Jadi sahabat, ada 10 tingkat nih. Dari paling bawah lapisan jasad seperti yang dijelaskan itu. Dan masing-masing punya nama, mempunyai frekuensi jati diri sendiri dan mempunyai kesadaran tersendiri. Dengan begitu cara memahami hidup dan kehidupan juga masing-masing lapisan itu berbeda. Makin tinggi makin bagus gitu. Beliau ini sudah sampai di lapisan ke-9 ya. Jarang sekali seperti itu. Jarang sekali manusia seperti itu. Ya, sampai akhirnya sudah sampai di lapisan ke-9. Nah,
untuk mempersingkat waktu kita coba dialog. Namun kita dialognya bukan pada higher self-nya, kita dialognya sama beliaunya sendiri. Beliaunya sendiri yang sekarang di sana, ya, itu bernama mana tuh? Bentar sahabat, kok hilang? Nah ini namanya Rozakta Wasid Armal Tamalik. Wah, agak angel ya. Rozakta Wasid Armal Tamalik. Kalau dilihat dari kaca Armal Tamalik. Nih, Rozakta mana tuh? Armal Tamalik nih. Ya, Rozakta Wasid Armal Tamalik. Kalau dilihat dari kacamata laduni, beliau ini sudah menjadi aparat ilahi, gitu, ya, sudah menjadi aparat ilahi. Dan kalau udah di tingkat begini itu ya, biasanya kan kalau mereka yang dalam kondisi meninggal masih di lapisan jasad, itu ruhnya mencolong sendiri, jiwanya mencolong sendiri, pisah. Tapi kalau udah di tingkat beliau itu nyatu, jiwanya sama ruhnya nyatu, gitu. Ya, sekarang kita dialog. Ibu Marifatul sebagai channelingnya. Rozakta Wasid Armal Tamalik. Beliau ini cukup tinggi nih apa di kelas Divine Al-Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Robi. Saya Adam Muhammad Abarnahum. Dulu pernah kontak dengan Bapak ya. Bapak ini dulunya memang bernama Solahatia yang di bumi dulu. Betul? Iya, betul. Masih ingat dengan saya? Dulu waktu kontak dengan Anda? Iya. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Ini Anda sekarang sudah sepertinya menjadi aparat ilahi ya? Iya, betul. Bisa ceritakan tampilannya seperti apa? Mungkin Bu Marifatul bisa cerita tampilannya seperti apa? Coba ditembus tampilannya seperti apa? Kalau tampilannya dia udah kayak bayangan manusia ya. Jadi nggak kelihatan tampak kayak kita gini, hanya kayak bayangan manusia aja lah. Jernih ya? Jadi sahabat, makin tinggi kualitas suatu energi itu makin nggak kelihatan deh, begitu. Itu gambarannya itu. Baik, ini manusia bumi itu sangat terinspirasi dengan kiprah Anda itu, dan apa tuh namanya, kami lihat ini lapisan ruh Anda itu yang aktif udah sampai yang ke-9, itu hebat sekali gitu ya. Sekarang tugas Anda apa ya? Mendampingi manusia-manusia yang soleh. Oh gitu? Iya. Ya, untuk apa? Dia mendampingi orang yang sama seperti dia tujuannya ketika yang ada di bumi itu. Itu bagus sekali itu sahabat. Untuk membantu ya, iya, secara energi atau gimana, pikiran, perasaan, begitu. Iya. Baik. Jadi sahabat, memang sistem alam itu bekerja sedemikian rupa ya. Jadi beginilah gitu. Jadi orang di alam kubur itu masa berhenti diem di alam kubur ini enggak. Jadi ruh itu kan enggak ruh itu kan pasti kemana kan gitu. Ruh itu kan enggak hancur. Nah, otomatis alam tuh, oh ini sesuai dengan amalnya, dan langsung ke coupling masing-masing di alamnya gitu. Ya. Baik, mungkin bisa Bapak cerita bagaimana sih supaya Anda tuh inspirasi banyak manusia loh mengenai sedekah itu.
ya, Anda tetapkan sepertiga setiap penghasilan selalu, baik besar kecil tetap aja. Itu bagaimana Pak penerapan waktu di kehidupan itu? Bisa cerita mungkin? Bisa konsisten Kalau seperti itu? beliau ini dia lepaskan semuanya ya, nggak ada keraguan sedikit pun, dan dia keyakinannya kuat, Allah pasti bantu. Nah, tuh sahabat, tidak ada keraguan sedikit pun. Kedua, Allah pasti membantu. Dengan tingkat keyakinan ini yang penting. Dan dia benar-benar niatnya tulus dan ikhlas untuk mensejahterakan orang lain gitu ya, kayak gitu, untuk membantu lah. Ya. Itu dia ini banyak sekali untuk membantu orang, dan memang kan dari secara Al-Haq Enneagram personality type, memang personality type-nya di helpers, the helpers. Jadi mereka yang menolong, suka menolong gitu. Terus apa lagi yang bisa diceritakan? Ada hambatan ketika perjalanan itu untuk melaksanakan itu? Maunya bisnisnya lagi jatuh atau gimana? Ada Ya pernah? banyak ujian dia juga. Oh gitu. Ya. Terus bagaimana tetap supaya bisa konsisten? Kalau beliau ini caranya dia melepaskan semuanya, yaitu masalah keyakinan itu, nggak ada takut sedikit pun gitu. Nah, tidak ada takut, tidak ada keraguan, tidak ada khawatir, tidak ada cemas. Jadi tetap Jalan terus ya, meskipun ada marang melintang itu hambatan, tancap terus gitu. Dan tetap dikonsisten dengan sedekahnya itu ya, mau besar kecil. Jadi itu sahabat perjuangan beliau ini. Sekarang posisi sekarang udah dampingin berapa orang? Ini berarti seluruh dunia ya kan skopnya? Katanya tadi berapa? Dia baru dampingin 90. Wah, 90-an ya. 90 orang sahabat. 91. Berarti Bapak ini bisa memecah diri dong. Tuh, bisa memecah dengan kualitas dan kapasitas yang sama di saat yang bersamaan. 91 orang ya. Itu semua di bumi yang ini, nggak ada di bumi lain atau di luar? Di luar juga, bukan hanya di bumi ini. Oh, berarti ada bangsa manusia di luar? Iya. Oh, tuh kan sahabat, di luar bumi ini ada. Berarti yang di bumi ini ada berapa? Tadi kan 91 termasuk yang di luar. Iya, nggak itu Pak, kalau itu ya keseluruhan aja. Oh, ya. Soalnya kan bukan hanya yang di bumi doang gitu. Iya, nggak, maksudnya kan semuanya itu 91. Pengen tahu yang di bumi tok itu berapa? 33. Oh, yang di bumi aja 33, sisanya dari luar bumi semua. Banyak sahabat. Apa perlu kita gali nanti di episode lain, bumi-bumi yang lain? Nanti dianggap ini edan. Nah, jadi itu kira-kira pesan-pesan apa ke umat manusia? Jadi pesannya beliau tetap bertawakal, sama itulah, ngelakuin hal apapun harus tulus, ikhlas, dan lepaskan semuanya gitu. Sama keyakinan. Jadi sahabat, pesan beliau harus tawakal, terus banyak berbuat baik pada orang ya, manfaat ya, terus juga semuanya itu lepaskan aja pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, nggak ada keraguan. Jadi kayak semacamnya ya, kalau nolong orang lain tuh kita jangan ada rasa takut, ini aku nanti gimana gitu loh. Enggak, dengan cara kita menolong orang lain pasti Allah nolong kita gitu. Jadi kalau nolong orang lain tuh gak usah khawatir, tolong aja, gak usah pakai yang penting tulus ya. Cuman ini Pak, banyak kejadian orang-orang itu banyak yang memanipulasi
kebaikan seseorang, gitu loh. Itu bagaimana di kehidupan Bapak dulu? Apa pernah ngalamin kayak gitu? Pernah, jadi pernah ngalamin juga seperti itu. Jadi kalau untuk yang hal seperti itu ya, jadi ya udah nggak apa-apa, biarin aja, nanti juga bakal berbalik. Nggak, maksud saya kan gini, maunya ada orang minta bantuan, si A dan si B. Si B ini benar-benar minta, kondisinya berat gitu, memang dia perlu bantuan. Tapi si A ini kondisinya sebetulnya nggak apa-apa, tapi dia kepengen aja memanipulasi, kepengen dapat bantuan dalam bentuk uang. Tapi sebetulnya dia itu kecukupan atau gimana lah. Sedangkan si B itu enggak gitu loh. Memang betul-betul perlu. Contoh umpamanya ada seseorang, umpamanya anaknya kecelakaan gitu. Sebetulnya anaknya itu nggak apa-apa, kecelakaan biasa, tapi ditambah-tambahin, dibesar-besar supaya bantuan biaya rumah sakit dan segala macam. Itu kan memanipulasi. Itu bagaimana? Bapak pernah ngalamin kayak gitu? Atau contoh yang lain lah, ini kan contoh, atau ya modelnya seperti itulah. Kalau untuk seperti itu ya, kalau selama kitanya ada dan kitanya mampu, ya kalau kita bisa bantu ya bantu gitu loh, karena kita kan nggak tahu yang penting niat dari kitanya gitu loh, kita niatnya bantu. Enggak, tapi kan ada prioritas orang Ya yang kan, lebih memerlukan. iya, soalnya kita kan nggak tahu. Hah? Jadi gini, dua-duanya terlihat minta bantuan ke kita kan nggak tahu latar belakangnya, yang tahu sama kitanya pokoknya orang dua ini perlu bantuan gitu loh. Ya tapi kan manusia punya insting, Pak. Bisa tahu nih, bisa ngeradar nih. Apalagi sekepeka Bapak itu sampai 9 lapisan ruhnya itu. Bapak bisa tahu, oh ini yang orang ini main-main, orang ini kan kita punya insting. Jadi kita bisa lebih memilih prioritas ini, gitu loh. Karena banyak orang yang sangat mementingkan daripada menolong orang yang tidak, sebetulnya dia nggak ada masalah dia tuh. Malah dia tuh sebetulnya orang-orang kayak memanipulasi, sebetulnya kalau orang Jawa bilang tuh geragas atau apa ya, serakah ya. Oh nggak apa-apa, yang harusnya hak untuk orang lain dikasih ke dia kan gitu. Nah Iya, itu kan kita bisa memilih, memfilter pakai insting kan. Iya, kalau dari kitanya mah nggak apa-apa, justru orang itu nih yang bakal apa-apa gitu loh. Kalau dari kitanya mah nggak apa-apa. Jadi orang itu kan emang kita juga punya insting, tapi kan namanya manusia ya. Apalagi kalau ngelihat ngerengek-rengek, nangis-nangis, kan tetap aja kita juga luluh ya. Ya itu mah pokoknya kitanya yang penting kita ikhlas bantu untuk yang benar dia katakan itu keperluan dia. Nah, selama terus kalau orang itunya nggak benar, itu kembali lagi ke diri orang yang minta bantuan, itu nggak ada masalah di diri kita gitu loh Pak. Iya. Saya paham itu. Gini, maksudnya gini, makanya tiba dua orang, uang hanya 1 juta namanya. Yang si B membutuhkan 1 juta, si A membutuhkan 1 juta. Ya, si A ini manipulasi, orang manipulatif dia. Si B nggak benar-benar perlu. Lah kan insting kita jalan, ini milih mana nih 1 juta untuk yang mana nih, kan gitu. Bapak pernah menghadapi kondisi seperti itu nggak di selama hidup? Jadi 1 juta ini mau diberikan kemana, B atau A, gitu loh. Tingkat prioritas yang mana, yang lebih berat yang mana? Bukan masalah ikhlas, ya memang kita ikhlas semuanya. Itu kalau suruh milih itu bagaimana? Gitu. Kalau beliau soalnya Pak nggak pernah, jadi nggak pernah milih-milih gitu ya. Nggak ada. Nggak pernah nggak dihadapkan di kondisi seperti itu. Uang, taruhlah uangnya, uang cuma 1 juta, ada 2 orang yang membutuhkan, kan gitu. Pernah nggak Bapak mengalami itu selama hidup? Kalau nggak pernah ya sudah, nggak usah kita tanya kan gitu. Beda pengalaman. Iya pernah, dia juga seperti. Nah terus bagaimana? Apa sikap Bapak? Masing-masing memerlukan 1 juta, uang cuma 1 juta. Bagaimana itu pada saat itu? Jadi kita tanya nih kan kondisi kehidupan macam-macam. Kalau beliau jadi kayak ditelusuri dulu ya, jadi mana yang lebih, benar mana kan? yang lebih memerlukan. Yang ini juga, tapi dia bisa bantu dua-duanya gitu loh. Iya, tapi tingkat prioritas tetap dan ditelusuri dulu. Sehingga ini gini, berarti beliau ini pribadi yang meskipun tulus ikhlas membantu tapi juga teliti. Nah, kan bukankah di dalam agama itu ada perlu ketelitian?
ya nggak Pak? Iya. Jadi betul harus diteliti dulu, nggak sembarangan, karena kita harus memberikan mana yang paling berhak gitu loh. Kalaupun dua-duanya dibantu itu nggak tahu lagi ya, itu saya nggak ngerti lagi, karena orang ini sebetulnya mau memanipulasi, jadi nggak perlu, cuman serakah saja yang harusnya 1 juta itu nggak diperlukan. Soalnya banyak Loh kalau orang kayak gitu untuk seperti apa? Kalau kalau saya pribadi saya lebih, kalau kayak gitu saya tolak kan, karena lebih banyak lebih memerlukan dong, kasihan kan gitu. Sedangkan dia sebetulnya kecukupan tapi serakah lah itu ya. Jadi nggak perlu banget gitu loh. Ada yang sangat memerlukan kan, kita ada banyak, betul nggak Pak? Nah kalau Bapak memberikan orang yang nggak perlu, berarti gimana? Dia itu sebetulnya udah tercukupi. Bapak bantu juga sebenarnya banyak. Saya yakin di zaman Bapak itu banyak yang berbaris untuk sangat perlu gitu loh. Masa Bapak juga kasih? Nggak tahu ya, itu pengalaman Bapak gimana. Memang betul kita ikhlas, tapi betulkah kita menempatkan ini, bantuan ini pada yang memerlukan, berhak dan memerlukan? Itu gimana Pak? Bapak kasih semua, tadi Bapak bilang Bapak kasih, orang nggak perlu loh. Kalau beliau ini mas, selama dia bisa bantu dan orang itu benar-benar memerlukan dan beliaunya bisa bantu, dia pasti bantu. Nah iya, ini kembali lagi Pak, ini maaf ya Pak, biar paham benar nih. Kan tadi Bapak kata-kata berhak, benar-benar memerlukan. Ini tadi kan saya kasih contoh. Apakah Bapak pernah ngalamin semasa hidup Bapak, orang ini sebetulnya nggak perlu, dia tuh banyak uang, dia ada uang cukup ya, ada uang cukup, cuman serakah, berarti dia nggak perlu sebetulnya. Lah ngapain bantuan orang yang udah punya uang, udah kecukupan? Ya enggak kan, tadi kalau yang kayak gitu dia telusuri dulu biasanya, kalau yang nggak jelas gitu. Lah ya berarti nggak dibantu kan? Enggak. Nah tadi Bapak bilang dibantu, soalnya apa namanya, berarti gini, kita salah tangkap nih. Jadi ditelusuri, berarti ya memang tidak dibantu, yang nggak perlu dibantu ya nggak dibantu gitu loh ya. Tadi kita salah tangkap, soalnya tadi ada kata-kata dibantu dua-duanya, setelah ditelusuri tetap dibantu. Iya kalau itu mah apa, dibantu dua-duanya, tapi kalau untuk orang khusus, orang yang serakah mah enggak. Cuman kalau orang yang Nah iya. masalah mungkin gede kecilnya diituin ya, Ya jadi tetap masalah itu, kebutuhannya. jadi tetap prinsip bahwa ketika kita membantu seseorang itu bagi yang berhak dan memerlukan. Sebab banyak di lapangan kehidupan orang memanipulasi gitu ya. Jadi itu terus apa lagi Pak pesannya kira-kira? Udah. Nggak ada lagi pesan? Udah. Mungkin itu sahabat gambarannya. Jadi ternyata beliau itu sampai detik ini dampingin, posisi sekarang loh ya, sampai sekarang itu baru dampingin 33 orang di bumi dan sisanya di luar bumi. Gak tahu bumi yang berapa, kan banyak sekali di luar sana, semacam bumi lah yang bisa ada bangsa manusianya, yang dimana kita, teknologi kita sekarang belum bisa komunikasi sama yang sebelah sono no, maksudnya yang dimana ada tuh ya. Totalnya semuanya yang didampingi beliau itu 91. Bayangin aja jarak kecepatan memecah diri set di atas kecepatan cahaya ya. Saya rasa cukup ya. Bapak makasih ya, alhamdulillah Bapak menjadi suri tauladan kita semua mengenai pembelajaran ini, dan itu sangat inspiratif, dan bagi kita itu harus kita perjuangkan prinsip hidup seperti itu. Dan yang saya sangat salut dalam Bapak, jarang manusia yang mencapai level lapisan ruh ke-9 itu ya. Baik, salam dari saya untuk semua. Tolong bantu juga kami dalam sama-sama berdoa untuk berjuang ya, supaya bisa mengikuti suri tauladan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Jadi itu sahabat yang bisa kita pelajari, yang kita bisa petik pelajarannya dari beliau mengenai membantu orang. Juga beliau juga menelusuri untuk bagi yang berhak dan memerlukan, juga
tingkat keyakinan ya, terus niat yang tulus, nggak ada cemas, ya bertawakal, tidak ada cemas, tidak ada khawatir ya. Itu pokoknya woles aja ya, woles aja, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita sangat terinspirasi sekali dengan beliau ini, pribadi yang agung, pribadi yang mengguncang bumi dan menggetarkan langit. Mungkin sampai di sini pembahasan kami mengenai episode ini. Akan berjumpa dengan episode higher self yang lain di tokoh-tokoh yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Robi. Allahu Akbar. La ilaha